Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raida Masud Maisyarah dari program studi pariwisata syariah, final mata kuliah manajemen pelayanan publik, selaku dosen pengampu Bapak Aditya Pahlawan Putra Empar. Untuk menjawab pertanyaan, yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan pelayanan prima dalam pelayanan publik. Kita perlu ketahui bahwasanya excellent service atau disebut juga pelayanan prima adalah melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada para pelanggan sehingga pelanggan menjadi merasa puas. Secara umum, tujuan daripada pelayanan prima yaitu memberikan pelayanan sehingga bisa memenuhi dan memuaskan para pelanggan sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Manfaat dari pelayanan prima salah satunya untuk upaya meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan atau pemerintah kepada para pelanggan atau masyarakat, serta dapat menjadi acuan untuk pengembangan penyusunan standar pelayanan. Standar pelayanan dapat diartikan sebagai tolak ukur dan patokan yang digunakan untuk melakukan pelayanan dan juga sebagai acuan untuk menilai kualitas suatu pelayanan. Pelayanan disebut prima jika pelanggan sudah merasa puas dan sesuai dengan harapan pelanggan. Konsep pelayanan prima ada 3 macam, yaitu konsep sikap, konsep perhatian, dan konsep tindakan. Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud melalui pelayanan publik dan tujuan penyelenggaraannya. Tujuan penyelenggaraan. Yang pertama, melalui pelayanan publik, tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan badan usaha milik negara atau badan usaha milik swasta. Tujuan penyelenggaraan pelayanan publik pelayanan publik. Yang pertama, memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Yang kedua, meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia. Yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud tata laksana dalam pelayanan publik dan contohnya. Kita perlu mengetahui bahwasanya tata laksana dalam pelayanan publik dapat diartikan sebagai sekumpulan aktivitas kerja terstruktur dan saling terkait yang menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Untuk meningkatkan tata laksana dalam pelayanan publik, kita perlu meningkatkan efisiensi, efektivitas, sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas. Contoh daripada tata laksana pelayanan publik sebagai berikut. Yang pertama, partisipasi dalam perencanaan pembangunan kota. Yang kedua, perencanaan kota serta wilayah lebih dari sekedar alat teknis merupakan proses pengambilan keputusan yang integratif serta partisipasi. Yang ketiga, membahas persaingan kepentingan serta terkait dengan visi bersama, strategi pembangunan secara menyeluruh, dan kebijakan perkotaan nasional, regional maupun lokal. Keempat, perencanaan kota serta wilayah merupakan sebuah komponen inti dari paradigma tata kelola pemerintahan kota yang baru, yakni mempromosikan demokrasi lokal, partisipasi dan inklusi, transparansi serta akuntabilitas dengan tujuan untuk menjamin. Yang kelima, partisipasi masyarakat, kerjasama antar masyarakat dengan pemerintah. Peran serta masyarakat tidak hanya terbatas ikut serta secara fisik, tetapi keterlibatan yang memungkinkan mereka melaksanakan penilaian
terhadap masalah dan potensi yang terdapat dalam lingkungan sendiri, kemudian menentukan kegiatan yang masyarakat butuhkan. Yang keenam, keikutsertaan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dari program yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jelaskan apa yang dimaksud dengan layanan pengadaan secara elektronik dan tujuan penyelenggaraan. Kita perlu ketahui bahwasanya layanan pengadaan secara elektronik adalah layanan pengelolaan informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang atau jasa secara elektronik. Tujuan penyelenggaraan tersebut, yang pertama, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat. Yang ketiga, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan. Yang keempat, mendukung proses monitoring dan audit. Yang kelima, memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time. Yang kelima, mengapa praktik pengadaan barang dan jasa syarat akan konflik kepentingan, khususnya bagi pelaksana kebijakan ASN? Terjadi politisasi birokrasi disebabkan oleh beberapa hal diantaranya. Yang pertama, tidak adanya pemantauan secara ketat terhadap pelaksanaan kebijakan yang mengatur politisasi dan netralis ASN. Yang kedua, tidak adanya sanksi tegas terhadap pegawai yang melanggar peraturan terkait politisasi dan netralis ASN. Yang ketiga, tidak adanya sosialisasi terhadap berbagai peraturan netralis ASN sehingga banyak pegawai yang tidak paham. Yang keempat, tidak adanya komitmen dari pejabat politik maupun pejabat karir ASN untuk menjaga netralis ASN. Dampak dari politisasi birokrasi adalah yang pertama, terjadinya banyak praktek KKN atau kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam rekrutmen ASN. Yang kedua, terjadi kompensasi jabatan, terutama terjadi ketika masa pemerintahan baru tidak lama setelah kepala daerah dilantik. Yang ketiga, terjadinya komersialisasi jabatan ketika seorang ASN mendapatkan jabatan strategis atau balas jasa. Yang keempat, terjadinya konflik kepentingan yang mengakibatkan kinerja PNS dan birokrasi menurun. Yang kelima, terjadinya penggunaan fasilitas negara atau institusi pemerintah untuk kepentingan politik. Implementasi pembinaan ASN belum dilaksanakan dengan benar dan baik karena disebabkan pembina ASN bukan pejabat karir ASN tetapi pejabat politik. Terima kasih. Sekian dari jawaban-jawaban yang saya paparkan. Kurang lebih dan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.